Halo my friends, hari ini kita bakalan bicara soal kasus penghilangan nyawa lagi. Dan kali ini kasusnya datang dari Jakarta Selatan, di mana ada seorang anak lelaki berusia 6 tahun bernama Alvaro yang harus meregang nyawa di tangan ayah dirinya sendiri. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Ini dia. Saudara, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur menerima 2 kantong jenazah yang diduga milik Alvaro. Polisi mengungkap perkembangan kasus bocah berumur 6 tahun bernama Alvaro Kiano Nugroho yang hilang di Pesanggerahan Jakarta Selatan sejak bulan Maret 2025. Bocah 6 tahun Alvaro Kiano Nugroho yang disebut polisi ditemukan meninggal setelah 8 bulan hilang diculik. Ternyata Pada tanggal 6 Maret tahun 2025, Alvaro dinyatakan hilang tak lama setelah ia pergi ke masjid untuk mengaji. Sebelum mengaji, Alvaro sempat izin kepada ibunya untuk pergi ke warung sebentar untuk jajan ya. Namun sejak saat itu, Alvaro tidak pernah kembali. Diketahui Alvaro ini pergi ke masjid itu sekitar setengah 6. Ya mau maghrib lah. Sebelum pergi ke masjid juga Alvaro sempat bermain dulu sama teman-temannya. Karena si Alvaro ini tidak juga pulang selepas Isya, akhirnya ibunya si Alvaro dan juga kakeknya ini berusaha mencari si Alvaro di masjid. Tapi mereka tidak menemukan Alvaro ada di sana. Sontak saja hal itu membuat ibunya Alvaro pun langsung panik ya. Dan kemudian ibunya langsung menyisir sekitaran lokasi untuk mencari keberadaan Alvaro. Tapi tetap saja nihil. Hingga akhirnya kakek dan juga ibunya memutuskan untuk melaporkan hilangnya Alvaro kepada pihak yang berwajib. Namun sayangnya pada saat itu aturan dari pihak kepolisian kalau mau melaporkan orang hilang itu harus menunggu sebanyak 24 jam dulu baru bisa nanti laporannya diproses. Saya nggak tahu ya. Saya pernah mendengar dari beberapa ahli hukum ya kalau nggak salah bahwa sebenarnya peraturan itu sudah tidak boleh lagi diberlakukan. Artinya ketika ada salah seorang warga yang melaporkan ada kasus orang hilang itu harus cepat diproses oleh pihak kepolisian saat ini ya, dan tidak boleh lagi menunggu sampai 1 kali 24 jam. Tapi ya pada saat itu kenyataannya ternyata keluarga dari Alvaro termasuk ibu dan kakeknya ini disuruh menunggu 1 kali 24 jam ya oleh pihak kepolisian. Karena ibu dan juga kakeknya tidak bisa ya menunggu diam saja sampai 1 kali 24 jam. Hari itu juga kakek dan ibunya terus mencari keberadaan Alvaro, tapi tidak pernah ada clue dan petunjuk soal Alvaro. Bahkan ibu dan juga kakeknya ini menyisir setiap CCTV yang ada di sekitaran masjid tersebut ya, tempat terakhir di mana Alvaro berada. Tapi sayangnya ketika itu CCTV yang ada di sekitaran masjid juga itu rusak guys. Jadi otomatis pencarian semakin sulit karena tidak ada bukti atau tidak ada titik tanda-tanda keberadaan Alvaro. Nah, singkat cerita, keesokan harinya ketika ibu dan kakeknya Alvaro kembali melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib, pada saat itu ke Polsek kalau nggak salah ya. Ternyata ibu dan kakeknya Alvaro ini diarahkan oleh pihak kepolisian untuk menuju ke Polres langsung gitu. Jadi tanpa basa-basi, mereka pun langsung bergegas ke Polres untuk mengabarkan atau melaporkan tentang kejadian hilangnya Alvaro. Nah, sejak saat itu laporannya diterima, lalu kemudian pihak kepolisian itu melakukan pencarian tuh besar-besaran sampai ke berbagai wilayah termasuk Banten dan sekitarnya. Ya, sekitaran area Jakarta Selatan juga udah habis diubek-ubek, tapi ya mereka tidak pernah menemukan adanya tanda-tanda keberadaan Alvaro. Bahkan pencarian pun dilanjutkan sampai ke Batam, guys. Karena diduga di Batam itu ada ayah kandungnya kalau nggak salah ya. Tapi ya mereka juga tidak menemukan hasil ya. Sehingga berbulan-bulan berlanjut lalu kemudian tak jarang juga ada banyak warga yang memberi kesaksian palsu kepada keluarganya Alvaro termasuk ibunya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengaku mereka menculik Alvaro mengatasnamakan ayahnya padahal setelah ditelusuri hasilnya nihil gitu. Mereka hanya ingin duitnya saja gitu. Tak jarang juga ada warga yang bersaksi melihat Alvaro tapi ujung-ujungnya minta duit. Ya keluarganya Alvaro ini masih sering dihantui oleh informasi-informasi palsu yang diberikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Tapi meskipun demikian, keluarganya Alvaro dan juga pihak kepolisian ini tetap menanggapi sekecil apapun temuan dari warga atau kesaksian dari warga, karena sekecil apapun informasi itu sangat berharga untuk bisa menemukan Alvaro. Jadi pihak kepolisian juga tidak sepenuhnya acuh dengan laporan dari warga meskipun ujung-ujungnya nihil gitu. Jadi tibalah pada bulan November, akhirnya pihak kepolisian dan juga keluarganya Alvaro ini mulai menemukan titik terang. Pada bulan November, ada salah seorang warga yang mengaku kepada pihak kepolisian bahwa dirinya kemungkinan besar mengetahui seluruh kejadian yang terjadi kepada Alvaro. Sosok pria ini adalah namanya Reza, dia adalah seorang RT di Bogor, usianya sekitar 48 tahun. Dan Reza ini bercerita kepada pihak kepolisian bahwa sebenarnya Alvaro itu diculik dan juga dihilangkan nyawanya oleh ayah tirinya sendiri yang bernama Alex, guys. Jadi ternyata saudara Reza ini mendapatkan informasi ini dari anak asisten rumah tangganya yang kebetulan satu sekolah dengan keponakan dari Alex atau keponakan pelaku. Kita sebut saja keponakan pelaku ini inisialnya G ya. Jadi inisial G ini bercerita kepada anak asisten rumah tangganya Reza tentang seluruh kejadian penghilangan nyawa yang dialami oleh Alvaro. Karena kebetulan pada saat kejadian, keponakan dari Alex ini itu diajak oleh Alex untuk membuang jasad korban yang sudah tidak berdaya ya. Dibuangnya itu di Bogor. Jadi inisial G ini bercerita bahwa sebenarnya Alvaro itu dibunuh oleh pamannya sendiri yang merupakan ayah tiri dari Alvaro itu sendiri. Nah, kenapa dia bisa sampai bercerita seperti itu? Karena inisial G ini atau keponakan Alex ini ikut mengantar ketika Alex membuang jasad tubuh Alvaro di Bogor ya. Nah, berdasarkan keterangan dari keponakannya Alex tersebut ya, atau keponakannya pelaku yang disampaikan oleh Reza, ketua RT di Bogor, akhirnya pihak kepolisian pun buru-buru tuh menangkap pelaku di kediamannya di Tangerang. Karena ini saksinya sudah berani bercerita dan sebenarnya Reza ini sudah mengetahui informasi ini dari bulan September. Tapi karena Reza masih ragu, karena mungkin Reza ini tidak punya bukti ya untuk melaporkan kejadian ini, akhirnya Reza pun menunda gitu untuk melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Sebelum kita lanjut kepada penemuan jasad korban, kita akan sedikit dulu membahas tentang siapa sebenarnya Alex ini ya. Jadi diketahui Alex ini menikahi ibu dari Alvaro ini itu sudah beberapa lama ya. Dan selama berumah tangga sebenarnya ibunya dari Alvaro ini sudah notice gitu kalau sifat dari Alex ini cenderung temperamental. Dan karena memang pada saat itu diketahui ternyata Alex ini atau ayah tiri dari Alvaro ini tidak suka dengan anak-anak gitu guys. Sehingga mereka pun juga tidak lama ya berumah tangga karena ya mereka tidak betah juga gitu. Ibunya Alvaro ini tidak betah dengan sikap dari ayah tirinya Alvaro yang cenderung itu selalu kasar gitu dengan Alvaro ya. Karena pada saat itu memang merasa bahwa Alex ini adalah orang yang temperamental gitu kan. Akhirnya ibunya Alvaro ini berinisiatif untuk mau berpisah dengan Alex ini gitu. Nah, tapi ternyata Alex ini atau ayah tirinya dari Alvaro ini salah tanggap guys. Jadi Alex ini mengira bahwa ibunya Alvaro ini ingin bercerai dengan dirinya itu karena ibunya Alvaro ini selingkuh katanya menemukan cowok baru lagi. Padahal alasan aslinya itu ya ibunya Alvaro ini ingin bercerai dengan si Alex ini ya karena memang hubungannya udah toksik aja. Si Alex ini kelihatan banget orangnya tuh kayak nggak ramah gitu setelah menikah itu kayak kelihatan banget gitu sifat aslinya yang menunjukkan bahwa dia itu mudah emosian. Ditambah lagi dia nggak kayak kelihatan banget nggak sayang sama anak-anaknya si ibunya Alvaro termasuk sama si Alvaronya juga ya dia tidak menunjukkan sebagaimana seorang ayah gitu. Karena si Alex tetap berpikir bahwa ibunya si Alvaro ini ingin bercerai gara-gara ibunya si Alvaro ini selingkuh. Nah, dari situ si Alex pun dendam ya. Dan sebelum berpisah si Alex ini sempat mengancam ibunya si Alvaro bahwa dia akan menculik si Alvaro.
Tapi entah kenapa ibunya si Alvaro ini pada saat itu tidak curiga sama sekali kepada si Alex. Bahkan ketika si Alvaro sudah menghilang pun, ibunya si Alvaro ini tetap tidak menaruh kecurigaan kepada si Alex. Dan sebenarnya proses perceraian di antara keduanya juga berlangsung alot ya. Karena si Alex ini diketahui juga tidak mau menceraikan si ibunya Alvaro. Kalau si ibunya Alvaro ini memang sudah bersikeras tuh ingin pisah dari si Alex ya, karena ketahuan banget sifat aslinya tuh kayak gak baik banget gitu. Orangnya temperamental, mudah emosian, dan dia juga kasar sama anaknya ya, sama Alvaro gitu. Jadi dari situ ya ibunya si Alvaro ini sudah tidak betah lah dengan kelakuannya si Alex ini. Nah sekarang kita lanjut ke penemuan jasad korban ya, atau si Alvaro. Berdasarkan keterangan dari Reza, akhirnya pihak kepolisian pun mendatangi lokasi yang disampaikan oleh inisial G, keponakan dari Alex tadi. Singkat cerita, pihak kepolisian pun mendatangi lokasi tempat di mana Alvaro dibuang, dan benar saja ketika sudah sampai di lokasi, pihak kepolisian menemukan beberapa tulang benulang yang diduga itu adalah kerangka manusia. Dan pihak yang berwajib pun langsung buru-buru ya membawa sisa tulang benulangnya itu ke rumah sakit untuk dilakukan tes DNA untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik dari tulang benulang tersebut. Dan setelah diperiksa ternyata terkonfirmasi bahwa sebenarnya itu memang benar adalah jasadnya si Alvaro. Nah, dari situ kemudian pihak kepolisian pun menanyakan tuh kepada tersangka atau pelaku ya, bagaimana kronologi ketika dia menculik si Alvaro. Lalu kemudian tersangka pun atau ayah tiri dari Alvaro pun menjelaskan kronologi lengkap tentang awal mula dia itu menculik si Alvaro. Jadi pada tanggal 6 Maret ketika Alvaro pergi mengaji, pada saat itu ayah tiri dari Alvaro ini memang menghampiri Alvaro di masjid ya. Dan dia tiba-tiba langsung menarik si Alvaro dan mengambil si Alvaro gitu. Padahal pada saat itu ternyata si Alvaro itu sempat berontak guys. Dia tidak mau diambil oleh ayah tirinya. Si Alvaro ini sempat ketakutan gitu. Saking takutnya dia tuh sampai berteriak gitu. Nah karena si Alvaro berteriak, akhirnya si Alex ini atau ayah tirinya ini panik karena takut aksinya ketahuan oleh warga sekitar. Akhirnya dengan terpaksa si Alex ini membekap mulutnya si Alvaro hingga si Alvaro ini kesusahan bernapas. Dan yang lebih mirisnya lagi guys, pada saat itu juga ketika ayah tirinya membekap si Alvaro ya pada saat itu juga langsung kehilangan nyawanya akibat mengalami sesak napas akibat dibekap dengan terlalu kencang oleh si ayah tirinya ini. Nah, karena sudah mengetahui si Alvaro sudah tidak berdaya dan kehilangan nyawanya, akhirnya ayah tiri dari si Alvaro ini atau si Alex ini menyimpan jasad si Alvaro di bagasi mobil selama 3 hari guys. Karena mungkin si Alex ini bingung ini mau diapain gitu kan, si Alvaro nya sudah tidak bernyawa lagi dan ini harus dikemanain gitu. Hingga pada akhirnya si Alex ini berpikir untuk membuang jasad korban ke Bogor. Nah jadi disinilah awal mula keterlibatan keponakannya si pelaku ini atau inisial G tadi yang menceritakan seluruh kejadian ini kepada anak asisten rumah tangganya Reza tadi ya di awal cerita. Jadi ketika itu Alex kebingungan tuh ingin membuang jasad korban. Namun pada saat itu Alex berpikir bahwa ingin membuangnya ke Bogor. Dan ternyata Alex ini atau pelaku ini meminta keponakannya untuk menemani dia membuang jasad si korban ini ke Bogor. Karena memang keponakannya ini tidak memiliki kecurigaan ya, atau inisial G ini tidak memiliki kecurigaan kepada Alex karena dia tahu sendiri bagaimana keluarga Alex itu yang mungkin sudah baik kepada dirinya, jadi tidak ada kecurigaan sama sekali. Dan ketika ditanya oleh keponakannya itu ya, apa sih sebenarnya yang akan dibuang oleh omnya itu, oleh pamannya ini, dan si Alex menjawab bahwa ya ini di belakang cuman mayat anjing aja katanya yang mau dibuang ke Bogor, karena memang diduga
si mayatnya si Alvaro ini disimpan dalam sebuah kantong plastik besar gitu berwarna hitam kalau nggak salah ya. Dan pamannya si inisial G ini atau si Alex ini mengaku kepada si inisial G ini bahwa ini jasad anjing kok, katanya mau dibuang ke Bogor katanya. Jadi pada saat itu keponakannya si Alex ini atau si inisial G ini ya tidak curiga dan dia ya menemani si Alex hingga ke Bogor untuk membuang jasad si korban. Nah, kenapa sampai bisa si keponakannya ini bercerita bahwa sebenarnya yang membunuh Alvaro ini adalah Alex? Karena dia sudah curiga bahwa apa yang mereka buang ke Bogor itu sebenarnya itu bukan jasadnya anjing ya, bukan mayatnya anjing, bukan bangkai anjing gitu, tapi itu bisa jadi mayatnya si Alvaro gitu. Karena ya keponakannya tahu dong kalau si Alex ini adalah ayah tiri dari si korban gitu. Jadi ya pada saat kejadian memang keponakannya tidak tahu gitu kalau apa yang dibuang oleh si Alex ini adalah jasad manusia gitu. Taunya ya itu adalah anjing aja gitu. Oke guys, itulah tadi kronologi lengkap tentang kasus penghilangan nyawa yang dialami oleh Alvaro yang ternyata dilakukan oleh ayah tirinya sendiri. Dan belakangan diketahui ternyata memang motifnya itu adalah balas dendam. Jadi si Alex ini memang dendam sama ibunya si Alvaro gara-gara ibunya si Alvaro ini meminta cerai kepada si Alex. Dan si Alex mengira alasannya ya ada orang ketiga gitu, bahwa ibunya si Alvaro ini selingkuh gitu. Padahal ya tidak guys. Kejadian sebenarnya ya ibunya si Alvaro ini meminta cerai kepada si Alex ya karena dia sudah nggak tahan dengan sifatnya si Alex yang temperamental dan juga kelihatan banget gak senang sama si Alvaro gitu. Dan plot twistnya guys, ternyata si Alex ini juga mengakhiri hidupnya di penjara guys, di ruangan konseling lah kalau nggak salah. Jadi belum sempat diadili oleh hakim, belum sempat kena vonis, si Alex ternyata sudah melakukan bundir di penjara atau di ruangan konseling ya. Jadi saat ini Alex sudah tiada karena dia melakukan bundir ya. Dan mungkin itu salah satu hukuman yang setimpal menurut saya, yang langsung dirasakan oleh si Alex gitu, yaitu berupa bundir. Meskipun itu dilakukan oleh si Alex itu sendiri ya, tapi mungkin si Alex baru menyadari tekanan apa yang akan dihadapinya kalau dia tidak melakukan bundir. Karena sama saja sih, vonisnya juga berat ya. Ini vonisnya kan menyangkut penculikan dan juga penghilangan nyawa. Yang ujung-ujungnya saya yakin juga ya nantinya dia akan dieksekusi juga gitu. Tapi ya lebih bagus ya mungkin si Alex ini memilih mempercepat eksekusinya saat ini. Jadi eh, kasusnya berakhir dengan Alex yang mengakhiri nyawanya sendiri di ruangan konseling. Oke, mungkin hanya itu saja untuk cerita kali ini dan kalau kalian punya masukan tentang channel ini silahkan tulis masukan kalian di kolom komentar. Karena masukan kalian, kritikan kalian itu merupakan bahan evaluasi untuk kita supaya bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Dan saksikan terus info-info menarik lainnya di channel ini dan see you on the next video.